Networking Clinic pada tanggal 1 November 2022. Nah, pada hari ini kita mau ngapain nih? Bersama Pak Rahmat ya tentu saja. Halo, sore. Oke, hari ini kita ngapain nih Pak? Tutorial deh. Tutorial apa nih Pak? Aku seneng banget nih. Tutorial website lagi. Jadi waktu Tutorial itu kita website bikin pakai yang gratisan. Sekarang kita bikin yang yang lebih oh, advance. oh ini nggak nyambung ya. Iya, ini layarku Pak. Oh, Iya. kirain layar Telegram ya? Enggak ya? Oh, kalau layar Telegram bisa Pak. Coba. Jadi Layar supaya kita bisa Telegramnya ngeliat. seperti ini. Oh, tapi Iya. nggak belum muncul ya Mas Owe. Nggak muncul di sini ya. Oke. Oke. Layar Telegramnya Pak Rahmat dimunculkan. Ini dia. Nah, Kelihatan nggak teman-teman? teman-teman Kecil kelihatan ya? sekali ya. Bisa digedein nggak kira-kira ya? Nggak nyambung ya. Ini kayak layarnya Mas Eki nggak ya? Enggak, ini layarku yang ini. Oh, Layarnya Pak Rahmat yang ini. kok nggak sama. Nggak sama. Di sini berubah, di situ tidak berubah. Oh, Nah, di freeze. freeze ya? Oke, jadi teman-teman sekalian nggak apa kita mulai aja karena gini, ada yang nggak suka pakai website gratisan karena masalah template-nya umum Oh iya. atau nggak gampang dicontek orang gitu Dan dan juga terbatas ya Pak ya? terbatas fiturnya, kadang kita mau bikin sendiri, Iya. kita mau bikin flow sendiri. Nah, banyak yang menggunakan WordPress gitu ya, WordPress. Tapi WordPress, kalau teman-teman mungkin ada yang tahu, ada wordpress.com gitu, jadi kita bisa bikin website di online gitu ya, itu gratisan juga. Terus ada juga WordPress yang kita install di hosting. Jadi teman-teman harus sewa domain dan sewa hosting, dua ini. Nah, nanti kalau udah diinstal tampilannya seperti ini dashboardnya untuk WordPress. Nah, kenapa WordPress? Ini udah versi 6 nih sekarang. Udah versi 6. Wah, gelap. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Mungkin ada teknis sedikit. Iya, Nah itu ini dia. teman-teman. Jadi ini udah versi 6. Jadi kalau boleh cerita sedikit dulu, saingannya atau mungkin yang terbesar tuh dulu namanya Joomla gitu ya. Itu Oh, apa jumlah. CMS Saya baru dengar tuh jumlah. Joomla gitu. Heeh. Jadi orang pakai Joomla karena bikinnya cukup mudah dulu. Mikirnya Joomla is the best gitu Hmm. dulu ya. Terus orang pada bikin juga website pakai Blogspot gitu dan Iya, kawan-kawan. Cuma itu kan yang versi gratisannya. Sedangkan iya, versi CMS atau Content Management System itu salah satu yang diinstal adalah si Joomla itu. iya. Lalu masuklah si WordPress, di mana WordPress itu ternyata yang develop banyak, develop template-nya, develop plugin-nya gitu. Makanya sampai udah versi 6.0 ini bukan cuma 6 tahun gitu, nggak kayak iPhone setiap tahun Iya. Setiap tahun angkanya nambah ada, gitu. iya. 14 ke tahun depan berarti Heeh. 15 dan seterusnya. Sedangkan kalau WordPress ini enggak, dia versi 6 ini membutuhkan waktu sekitar 20 tahun. Iya. 20 tahun perkembangan gitu ya WordPress dari yang versi pertama sampai yang versi ke-6 ini. Oke, sekarang kita bisa bongkar-bongkar dikit di sebelah kiri ini. Biasanya eh, kalau baru install banget gitu ya, ini Hmm. pluginnya kosong nih biasanya. Pluginnya Paginya masih seperti ini ya. ya betul seperti itu. Mungkin bisa klik plugin. Oh, Plugin. di sini tidak ada Iya, saya plugin. belum ada plugin. Bukan tidak ada plugin karena settingannya Mas Eki itu editor saya rubah dulu dikit. Oke. Kita rubah settingannya sebagai admin coba ya. Administrator, saya save. Administrator coba di refresh. Coba ya kita refresh. Salah. Nah, Nah, ini ada plugin di sini di bawah appearance. oke, Nah, itu plugin. plugin. Lalu kita kemana nih? Diklik pluginnya, install plugin. Install plugin. Nah, Oke. ini plugin-plugin ada yang bawaan dari si installernya gitu ya. Eh, di saya itu ada muncul Classic Editor karena saya nggak suka Ya. tampilan WordPress yang baru, membingungkan. Tapi ada plugin-plugin bawa apa plugin-plugin install tambahan lainnya Hmm. seperti Lightspeed Cage itu Ya. namanya juga Cage ya. Seperti kita tahu Cage itu adalah
memori sementara gitu ya. Jadi disimpan di situ supaya akses yang berikutnya cepat. Jadi yang pertamanya dia akan loading di situ, lalu kedua ketiga kalinya dia akan lebih cepat loading websitenya. Ya. Lalu ada Sitekit by Google. Di sini juga teman-teman mungkin ada yang pernah dengar Google Analytics, ada tools-tools Google lainnya gitu ya. Itu bisa kita integrasikan dengan satu plugin aja namanya Sitekit by Google. Ya. Lalu ada Yoast SEO, ini penting sekali karena di plugin Yoast ini SEO. betul, di plugin ini kita bisa kalau kita buka, silakan dibuka Yoast SEO-nya. Yoast SEO. Itu kita bisa setting berbagai tampilan SEO-nya gitu ya. Kalau kita klik di bawah ada search appearance. Ya ini search appearance. Di sana banyak settingan gimana caranya si tampilan dari artikel kita muncul seperti apa gitu. Dan di situ kita bisa meninggalkan jejak kata kunci di dalam judul. Jadi mau halaman apapun judul kata kuncinya itu tetap akan muncul gitu ya. Itu bisa kita maksimalkan untuk Yoast SEO-nya. Lalu kita balik ke plugin tadi. Nah, di sini ada yang belum ada teman-teman, yaitu Elementor. Di sini Karangmat mau nambahin Elementor namanya. Jadi kita add new atau mungkin jangan kalau Mas Eki yang nambahin nggak muncul di layar. Saya tambahin di sini, kita tambahin Elementor ya teman-teman. Ini search inta plugin atau gimana nih? Add new. Nggak usah, ini dari sini ditambahin ya. Jadi sambil nginstal di sini, Elementor itu adalah plugin dari si WordPress untuk bikin website landing page yang lebih mudah karena dia drag and drop gitu Mas Eki. Mas Ahmad, di sini kita membuat website melalui WordPress, Mas Ahmad. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita bikin bikin website menggunakan WordPress. Nah, di sini sedang install si pluginnya namanya Elementor. Dan sudah banyak dipakai oleh para digital marketer atau penjual online. Dia landing page-nya menggunakan WordPress dan Elementor. Biasanya ini standar ya Pak untuk yang profesional. Iya, jadi kenapa orang memilih WordPress dan Elementor? Karena mudah. Apalagi kalau saya sudah capek-capek desain gitu ya, ini bisa saya download template-nya, bisa saya oper ke website lain, tinggal ganti kontennya aja. Misalkan saya mau jualan nasi uduk, lalu di website yang lain saya mau jual nasi goreng, ya udah saya tinggal pakai template nasi uduk, saya rubah ke nasi goreng, saya ganti-ganti fotonya, ganti kalimatnya, gitu. Narasinya gitu ya. Jadilah website nasi goreng gitu kan. Kenapa sih butuh banget Elementor dan WordPress ini? Jadi seperti halnya tadi saya sharing-sharing sama teman-teman, kalau kita udah capek-capek ngiklan di Facebook, di Google gitu ya Mas Eki, kita bayar loh 20.000 sehari, minimal 20.000 sehari. Udah bayar 20.000 sehari, tiba-tiba ada kamu jual nasi uduk nih Mas Eki. Iya benar, saya jual nasi uduk. Oke, ikut saya yuk. Diajak ke kebun kacang. Di mana di sana ada nasi uduk Mas Eki kebun kacang, betul. Cuman sebelahnya nasi uduk juga gitu kan. Maksudnya kayak itulah yang terjadi kalau kita ngajak orang ke pasar atau ke marketplace. Benar, kita punya toko di situ, tapi disrupsinya besar sekali di sana. Jadi orang kan kita nggak pengen ya. Ibaratnya gini lah, ya cowok ngajak cewek gitu ya, bilang bahwa saya paling ganteng di ruangan itu gitu, atau saya paling ganteng di kampus ini. Tapi ketika dia ngajak banyak yang lebih ganteng, gimana sih cewek kan berpikir ulang gitu. Ketika dia mau lamar, mau nembak segala macam, banyak yang ganteng di sini. Apa saya selalu pilih gitu. Jadi kalau di Facebook itu banyak saingannya kan. Di Facebook, di Instagram, di TikTok pun sama. Jadi ketika kita mengajak orang, kita udah bayar orang, kita ngajak dia ke sebuah tempat, tapi tempat situ sebelah kanan kirinya ada banyak gangguan. Kemungkinan dia bakal bingung, berpikir ulang. Kita nggak pengen dia berpikir ulang. Kalau kita misalnya kalau kita mau nembak cewek, kalau perlu di Grand Canyon, nggak ada orang lain. Pilihannya jurang atau mana ya? Bukan gitu, maksudnya pilihannya adalah Anda harus sama saya gitu. Karena saya pinter, saya mau kerja keras gitu. Oh gitu ya, Dan nggak ada disrupsi. Yang bahaya kalau ada disrupsi. Nah sama, ketika kita ngajak orang ke landing page ini, di WordPress ini, di Elementor ini, kita kasih semua kelebihan kita, benefitnya buat Anda kalau sama saya. Kalau beli barang saya benefitnya apa,
dan seterusnya testimoni orang. Iya. Wow. Habis itu harganya, kalau Anda beli sekarang saya diskon. Kalau Anda Hmm. mau nikahi saya sekarang saya Iya. kasih diskon. Lo kok malah dibalik? Enggak, Kak. Kalau dikasih sekarang saya kasih cincin berlian yang ini misalkan. Iya. Kalau besok bisa aja lebih kecil berliannya gitu kan. Hmm. Tapi seperti itu. Jadi kita mengajak orang untuk melihat barang jasa atau barang kita terus all the way down, funneling namanya ya. Iya. All the way down sampai di titik harga. Bahkan di bawah harga biasanya suka ada FAQ lagi, suka Iya. ada kalau masih belum Belum yakin ya. klik gitu. Heeh. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang orang sering Iya. ajukan. Apakah Anda bisa kirim? Bisa. Apakah barang Anda garansi? Iya. Apakah expirednya masih lama? Masih lama. Dan seterusnya pertanyaan-pertanyaan. Oke, di paling bawah ada, oke saya yakin saya mau beli. Nah, inilah yang namanya landing page sesuai dengan funneling yang baik dan benar. Iya. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, kita akan praktik dikit. Oke, jadi Silakan. landing page itu memfokuskan konsumen kita kepada kita aja gitu kan. Betul. Nah, tanpa ada kompetitor yang lain. Betul. Oke. Jadi kita udah capek-capek ngeluarin 20.000 buat nyulik orang masuk ke dalam ruangan, di Ya. mana ruangan itu yang berisi Banyak kompetitor. enggak, di ruangan itu justru di ruangan itu hanya kita aja. Oh, di landing page Di kita landing page berarti kita ya. aja. Jadi di ruangan itu hanya kita aja, propaganda nih Heeh. di brainwash Iya. istilahnya. Ini kita paling bagus, yang suka banyak, segala macam. Akhirnya sampai orang kalau saya keluar dari ruangan ini bisa jadi saya lupa jalan baliknya. Kan orang kalau udah klik iklan, kadang nggak di save sama dia kan iklannya. Dia bisa aja lost track tuh biasanya. Jadi ujung-ujungnya ya udah deh saya coba beli atau saya mark dulu deh, Iya. saya bookmark dulu gitu kan. Tapi ya sudah seperti itu. Nah, kita akan sedikit demonstrasi. Nggak akan sampai selesai tentunya karena waktu kita terbatas. Jadi setelah Elementor diinstal teman-teman, kita ke page ya. Tapi sebelum kita ke page, kita ke setting dulu. Kenapa harus ke setting? Karena WordPress defaultnya itu adalah website blog. Iya. Jadi yang paling duluan paling atas, artikelnya paling atas, seperti itu. Sehingga kalau kita mau rubah si WordPress menjadi sebuah website yang statis atau dalam hal ini landing page aja, maka kita rubah di reading setting ini dengan static page ya, kita rubah menjadi home. Oke, Jadi di sini setting, reading, bawahnya reading. Tunggu. Oh, itu dia. Yes. Reading. Lalu static page. Gimana? Ini. Oh, itu dia. Lalu home page kita rubah jadi halaman page apapun yang kita mau namakan sebagai home ya. Oke. Nah, ini udah dinamakan sebagai home, tinggal save changes. Oh, dirubah dulu home page-nya, home. Oke, Ya. home. Lalu save changes. Save changes. Dengan seperti ini, maka begitu kita buka si domain, dia akan langsung masuk ke halaman tersebut. Dalam hal ini adalah halaman home. Oke, dia tidak lagi berperilaku sebagai website blog gitu ya. Sudah ya? Nggak ada yang nanya nih, Pak. Oke. Bisa buat bikin form pembelian COD atau transfer nggak? Kalau pembelian COD dan transfer ada plugin tambahan Pak Rahmat gitu. Pak Rahmat nih dari Astia Mulia, Pak Rahmat nih kalau nggak salah. Bukan ya? Bukan Pak. Oh, bukan Pak Rahmat yang satunya. Salah. Ini Pak Rahmat Hidayat. Langganan Kak Rahmat itu langganan coaching klinik nih kalau nggak salah. Iya, saya sering lihat, Pak. Betul. Nah, itu ada Pak Gede juga join. Selamat datang Pak Gede. Selamat datang Pak Gede. Itu bisa bikin buat form pembelian COD. Jadi WordPress itu sangat-sangat basic. Elementor itu buat landing page. Ada lagi plugin namanya Sejoli. Sejoli emang ada bayarnya dalam waktu setahun sekitar 500 ribuan. Tapi Sejoli sudah lengkap. Dia bahkan ada COD-nya, ada pengirimannya, ada membership-nya dan segala lain-lain. Jadi ada tambahan lagi. Tapi base-nya adalah WordPress gitu. Base-nya adalah si website WordPress ini. Oke, udah di save, maka saya bisa ke halaman ke pages. Lalu saya bisa pilih home. Pages paling atas. Ya itu. Oh, ini. Ya. All pages. Lalu saya edit with Elementor. Edit with Elementor ini. Yes. Oke. Gitu. Oh, sorry. Ya, kayaknya ini hanya Pak Rahmat aja yang bisa. Oke. Oke. Nggak apa, nanti di tampilan layar teman-teman akan kelihatan ya. Ya. Sini. Nah, ini template yang untuk jualan kelasnya Getty ini ceritanya.
Tapi kita bisa bikin halaman seperti ini di Elementor ya, bisa dengan sangat-sangat mudah. Ini bisa kelihatan tempelan-tempelan apa yang bisa kita tambahkan di dalam sini. Kenapa ini? Coba aku view. Dan seterusnya mungkin kita bikin halaman baru aja deh biar teman-teman bisa ngerasain. Wah, ini kenapa Mas goyang-goyang? Freeze ya? Oke, freeze lagi. Sebentar ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi Mas Eki, jadi orang kenapa menggunakan WordPress ini? Karena domain itu harganya sekitar 120.000 setahun. Iya. Hosting itu mulai dari 300-500 ribuan Iya. setahun gitu ya. Jadi total di bawah 1 juta. Udah bisa punya website, udah bisa bikin landing page sendiri, bisa bikin atau website blog sendiri. Karena kenapa harus punya sendiri? Karena kita nggak terganggu dengan batasan-batasan yang diberikan oleh si pemberi website gratisan, misalkan Google Sites atau mungkin WordPress.com, Blogspot, Wix segala macam itu kan gratisan semua. Mereka pasti ada limitasinya kan. Nah, sedangkan WordPress ini bahkan dulu saya juga pernah bantu ngelola sebuah website berita, base-nya tuh WordPress gitu, bisa untuk website berita. Jadi udah bagus, udah terbaca oleh Google dan segala macam gitu ya. Pengelolaannya gampang, ngerjainnya gampang. Memang di balik sebuah yang gampang memang selalu ada musuhnya, yaitu orang-orang yang berusaha untuk breaching atau mungkin untuk ngeretas gitu ya, ngehack WordPress, karena ada 1-2 hal ya yang harus kita rubah supaya kita nggak gampang diretas gitu. Karena orang kadang malas bikin username gitu. Jadi username puncaknya admin ya, dia admin aja udah gitu. Jadi gampang ditebak, gampang diretas gitu ya. Itu harus kita pikirkan juga. Tapi banyak juga brand-brand terkenal dunia seperti Coca-Cola gitu dan segala macam brand-brand yang mungkin terkenal itu, dia juga menggunakan WordPress sebagai basis blognya. Tapi di sini saya ngajarin untuk bikin basis landing page. Oke, di sini saya add new page. Saya bikin halaman baru, yaitu misalkan uji coba ya. Lalu jangan lupa template-nya gunakan blank Elementor Canvas boleh. Lalu klik publish. Oke. Lalu edit Elementor. Nah, ini uji coba, aku coba view ya. Ini di view aja. Masih putih ya. Belum ada apa-apa. Oke. Belum ada apa-apa. Ntar di refresh bisa. Oke. Nih di sini saya mau nambahin sebuah kolom, misalkan 1 kolom ini, lalu saya tambahin ya seperti itu. Saya bisa nambahin teks di atas, halo selamat datang gitu. Oke. Saya taruh tengah, saya kasih style. Ini sangat mudah sekali. Iyalah mudah, orang udah sering pakai gitu. Iya sih, saya udah sering pakai, makanya terlihat mudah gitu, karena udah bertahun-tahun menggunakan ini. Tapi seenggaknya ini jadi lebih gampang ya, soalnya kan dulu kalau emang bikin website emang harus coding kan. Exactly. Coding, dan utamanya website zaman bahela itu atau HTML adalah table. Jadi gimana cara kita kolom kiri, kolom kanan pakai tabel, pakai ukuran segalanya ribet banget. Iya. Sedangkan ini tinggal drag and drop aja. Nah di sini sebelah kiri ini nggak bisa dibesarin. Oh iya, coba ya. Kalau dibesarin apa tadi? Sama aja. Oh jadi. Oke. Masih lebih mending begini ya. Oke. Nah di sini sini kita bisa nambahin judul, nambahin intersection, nambahin image. Nah disarankan nih, katanya ada beberapa master nih bilang kalau bisa bikinlah sebuah tombol di kanan jari gitu. Jadi iya kan orang kan soalnya dia kan mostly tangan kanan ya. Tangan kanan yang kidal mungkin nggak terlalu banyak gitu. Nah ketika kanan gini, misalkan saya menawarkan sesuatu tadi, nasi goreng nasi uduk kebun kacang gitu, pesan sekarang. Nah, kalau bisa tombolnya di sebelah kanan, di sebelah tangan gitu ya. kanan. Kalau gitu sebelah kirinya di sini saya akan mengisi dengan gambar. Let's say gambar di sini. Ini gambar, anggap aja gambar. Oh jadi ini basisnya untuk handphone ya? Betul. Iya, oke. Kenapa basisnya handphone? Karena 94% orang menggunakan internet lewat dari handphone. Jadi sudah. Iya, sudahlah handphone sudahlah, saja. Guys, gitu. Udah capek-capek bikin desktop keren-keren, dilihat di handphone jelek, nggak usah. Mendingan
Lihat handphone bagus. Nah, untuk satu caranya kita bisa klik yang tombol kecil ini Mas Eki. Kita Oke. klik di sini. Oh, sorry. Kita klik yang sebelah kiri bawah ini responsive mode. Kita rubah menjadi handphone. Jadi kita desainnya langsung handphone. Nah, ih keren deh. Di sini gambar kan, ceritanya gambar nasi uduk ya. Iya. Mungkin kita bisa sekalian aja gambar nasi uduk. Ya nggak sih? Gitu. Iya. Untuk yang punya gambar nasi uduk kan mohon maaf saya pinjam dulu gambarnya untuk belajar kita kali ini. Nasi Itu uduk yang kuning-kuning di atas tadi. yang mana yang enak? Enggak tahu. Enak relatif soalnya, Pak. Kalau gitu nasi uduk kebun kacangnya gimana? Kali ada yang moto gitu kan. Wah, aduh lapar banget nih. Ini nih khasnya nih nasi uduk kebun kacang. Iya, boleh. Ini deh Qrave. Qrave saya pinjam gambar sebentar ya. Ini buat keperluan belajar. Image. Yes, Qrave. Kita download. Lalu kita choose image. Kita image. Tinggal masuk. Gampang banget. Tapi ingat ya, kalau kalian mau sekalian, ini pertama gambarnya terlalu gede. Ini 1 mega. Oke, that's okay. Next time kalian bisa kecilin dulu gambarnya dan rubah menjadi .webp. Jadi ada format. .webp. Ada format gambar yaitu let's see PNG itu webp. Nah, webp ini Mas Eki. Gitu. WebP. WebP ini bedanya gimana? Emang WebP untuk web? itu full compression, enteng buat website. Oke. Gitu ya. Bayangin nih, ini si gambar yang screenshot tadi itu 1 mega. Oke, sekarang kita lihat kalau kita convert menjadi WebP itu berapa ukurannya? Coba ya. Iya. Ini dengan ukuran yang sama ya. Minimal compressionnya berapa persen sih? Kelihatan ya 1 mega berubah menjadi berapa? Kita lihat. Oke, tampilannya kita upload tadi. Saya nggak mau pakai yang ini, saya mau ganti. Saya nggak suka kamu. Saya mau ganti sama kamu saja. 75 kilo. Kilobyte. Berapa persen? 90%. Iya, 90%. Compression. Jadi dari 1 mega jadi 75 kilo. Dan syarat foto untuk web di handphone atau mungkin tampilan website di handphone itu nggak boleh lebih dari 100 kilo. Oke. Tapi kan kita tinggal di kota gede, 4G, bla bla bla. Tetap aja berat ya. Exactly. Ngabisin data orang. 1 gambar 1 mega. Kalian aja gitu. Orang baru buka yang atas udah gini. Udah 5 mega. Aduh. Gue cari nasi uduk yang lain aja gitu istilahnya. Nggak boleh ya. Jadi maksimum 1 kilo 1 gambar gitu. Nah, di sini kita udah tambahin. Nah, kalau bisa di bawah sini bisa ada deskripsi sedikit kayak ini misalkan atau enggak kita langsung ini deh. Oke, misalkan pesan nasi uduk sekarang misalkan seperti itu. Tentunya teksnya enggak begini gitu kan, kita cari yang lebih baik gitu. Tapi ini semua bisa kita set dengan baik dan mudah. Ada fontnya juga kan ada pasti. Fontnya kita bisa berbagai macam font. Ini pun juga disaranin pakai font-font yang mudah semua dibaca. handphone ada kayak Arial yang aman-aman aja deh. Soalnya Roboto ini bawaan Google dan kalau bawaan Google kita harus download dulu dari Jangan Google. sampai tulisannya jadi kotak-kotak gitu kan. Betul. Pernah tuh aku tuh waktu HP yang dulu. Pesan nasi uduk sekarang kita bisa tambahin sini nih ada button nih Mas. Kita bisa tambahin di sini. Nah, buttonnya ini kita bisa taruh di tengah ya kan, bisa klik link atau mungkin tadi sesuai dengan saran dari si master mungkin bisa di sebelah kanan ya, kita bisa pindah ke kanan. Soalnya kan megang HP-nya pakai tangan kanan gitu ya, jadi tombolnya di kanan gampang. Di kanan gampang. Seperti Tokopedia juga sebelah kanan tuh tombol hijau. Iya, Tokopedia juga. Itu kan tombol saktinya itu di situ. Beli sekarangnya di kanan, panjangnya di kiri gitu. Iya, itu. Dan seperti itu. Jadi emang kalau yang orangnya OCD yang maunya tengah rapi ya mungkin agak-agak terganggu ya, agak-agak ini kurang kiri, tapi itulah jadi tapi main psikologi juga ya, aku baru sadar lah, aku baru tahu itu penting sekali. Jadi di sini kita bisa pesan sekarang ya, pesan sekarang gitu. Oke. Nah, di sini bagi teman-teman yang saya hanya mau bikin website di mana dia langsung masuk ke WA saya, tapi dari mana saya tahu kalau orang yang baru masuk WA ini ngelihat dari website saya? Kita pakai WA Wizard, Mas Eki. WA Wizard ada WA Wizard lagi apa nih? Misalkan nomor handphone saya, saya dihubungin orang. Gratis bikin auto order WhatsApp link. Gitu. Jadi bukan auto order sih, specifically di sini kita ingin
Jadi biar tahu orang ini masuk ke WA kita lewat landing Oh page iya kita betul, kan. seperti Iya. itu. Betul. Jadi kalau bisa teman-teman membiasakan diri isi dari WA itu, halo saya lihat iklannya dari misalkan dari Facebook Dari gitu ya, Facebook, atau di website gitu ya. Karena kan lanjut. kadang-kadang kita ngiklan di tempat lain juga. Iya, Misalkan kita ngiklan di Google Maps, kita ngiklan di Instagram atau segala macam, tapi iya. iklan kita mau dijalanin di mana? Misalkan di Facebook Di gitu atau Facebook, di Instagram gitu ya. jadi tahu oh orangnya dari Instagram, jadi kita bisa ngukur oh ternyata Hmm, bajakan dari Instagram, kalau gitu next time ya. Instagram aja deh, Yang nggak penting usah di TikTok gitu. ditekankan ke Instagram gitu kan. Betul, saya mau pesan nasi uduk ya kak gitu misalkan, Iya. dah dan seterusnya kita bisa tinggal generate link. Nah, dapat linknya, baru linknya kita taruh di sini dah Hmm, update, let's say something like that. Sekarang Mas Eki ke tadi coba ya, ke sini ya kita refresh. refresh. Nah, Hai, tampilannya kan ya, di desktop kan segede ini ya. Soalnya di ya. sini saya belum belum kecilin. Jadi saya kecilin dulu. Nah, tapi ini kan kita harus ingin ini buat HP ya. Iya, ini Heeh. kita kan fokusin buat HP, kita bisa bisa masukin sorry. Kita bisa masukin text editor sini. Nah, oke. Nah, seperti itu. Di Oh, di refresh coba, refresh di lagi. refresh. Refresh lagi. Iya, sedang di refresh. Oh. Coba lagi. Nah, Nah, itu ya. ya Nah, lebih pas. terkadang saya juga sebagai anak non milenial atau milenial ujung Heeh. saya malas bikin deskripsi seperti ini, jadi kita pakai writer.me untuk bikin copywritingnya. Jadi di sini emang harus gabungan teman-teman, jadi kalau mau bikin sesuatu tuh di sini saya mau bikin description Jadi untuk copywriting ada toolsnya juga, apa ada writer.me ya? namanya writer.me Iya. gitu, karena ini emang kita generasi pemalas gitu. Bener-bener kita ingin pengen sat-set Satu-satu jadi, terjualan gitu ya. satu-satu jadi gitu. Product description kita tulis nasi uduk, betul kan? Iya, Nasi uduk, mengenai produk nasi uduk kacang atau apa tadi? kebun Kebun kacang kacang yang enak dan gurih dan dengan sedap. ayam gorengnya dan sambal. Gitu lah. Kita write for me, jadi kita minta tolong bikinin saya karena saya pemalas gitu. Iya. Karena saya hanya fokus bikin website kan. Nah, sajian yang rasa manis gurih kok manisnya gini deh. Apa deh? Tapi Nah, ini kalau udah jadi bisa diedit lagi kan ya? bisa. Heeh. Bisa, ini cuma contoh aja Iya. teman-teman ya, karena saya malas. Nah, seperti ini. Oke, ketika di update di sebelah sana gimana? Di sebelah sini coba kita lihat. Nah, Oke. seperti itu. Nanti tinggal ukuran tombolannya atau supaya nggak terlalu ke bawah gitu bisa kita Iya. akali nanti segala macam. Tapi ini cuma dasar aja ya. Ini cuma menggambarkan betapa mudahnya pakai Elementor ini. Kalau kita lihat balik lagi ke Telegram. Nah, kalau kita ngeliat dari Telegramnya seperti Nah, ini ini gitu kalau kan. dari Udah clear tampilan ya. Jadi di sini handphone ya. gambar, pesan nasi uduk kan atau enggak selamat nah, makan yuk gitu. Makan yuk. Makan yuk gitu. Laper, Apa kan nasi uduk yuk gitu. makan nasi uduk yuk gitu. Nah, misalkan gitu ya. Iya. Makan. Ya gitu. Nah, gini kita bisa save. Ini baru tampilan atas aja, tentunya Iya. orang baru buka udah nasi uduk gini orang udah wah, udah. Nah, tapi jangan lupa dari sini kita juga harus masukin yang normal-normal, yaitu harus ada gambar yang banyak. Kita bisa Iya. pilih di sini. Ini yang untuk yang pro ya, yang berbayar kita pakai image carousel di sini. Jadi akan ada carousel Oh, dari oke. gambar-gambar Yang yang bisa ada digeser-geser gitu ya. betul. Gitu kita bisa nambahin gambar yang lain. Di sini juga kita ada bermacam-macam, bisa nambahin videonya. Di sini bisa dari YouTube, bisa dari Vimeo, tapi Vimeo banyak yang diblok ya. Iya. Dailymotion pun juga banyak yang diblok. Kita bisa self hosted juga. Apa tuh maksudnya self hosted? Self hosted di sini kita bisa taruh di hosting kita gitu. Apa jadi tidak perlu membuka YouTube, tapi bisa juga pakai YouTube, bisa autoplay segala macam
gitu sih. Iya, Jadi iya. ini cuman sekilas saja karena kita waktunya terbatas, kita nggak bisa share banyak-banyak. Tapi minimal teman-teman dapat gambaran ya, dapat gambaran kalau bikin pakai Elementor tuh, wah ini bikin satu website itu bisa setengah harian Iya. gitu, bener-bener, wah saya mau nambahin ini, saya mau nambahin itu. Make sure aja ketika flow-nya dari atas ke bawah itu nggak ngebosenin. Jadi teksnya Hmm. jangan yang panjang gitu ya, teksnya Ya, kayaknya ini dipendekin. masih kepanjangan ya Masih kalau kepanjangan, ini kalau kelihatan. menurut saya masih kepanjangan. Soalnya harus ke intinya, ini kita jual apa, terus kenapa saya harus beli, apa untungnya bagi saya kalau beli sama kamu. Karena kalau Iya. beli pakai GoFood misalkan, harus ada potongan gede gitu, atau Hmm. jadi mahal. Kalau beli Iya. langsung sama tokonya mungkin atau sama restorannya lebih murah, kami akan siap kirim radius Radius 10 meter, Tangerang lah. 10 meter Heeh. ya, 10 10 meter. meter. Antara tetangga doang jadi. Berapa kilometer lah. Ya gitu, Heeh. apa jadi seperti itu teman-teman. Dan sekali lagi kalau kita jualan menggunakan digital marketing secara online seperti ini, pastikan yang kita tawarkan adalah benefit. Hmm. Kalau benefitnya udah kena, maka harga nomor 2 gitu. Sedangkan Iya. kalau kita di marketplace tuh main neck to neck dengan harga yang paling murah, Iya, itu segala marketplace. macam gitu. Karena kita nggak punya waktu buat ngasih benefitnya apa sih gitu. Iya. Orang kalau ini berhubung landing page atas ke bawah, kita lihat gambar yang bagus, lihat ini, oh Hmm. iya nasi uduk bisa bisa oke deh, saya yakin nih pasti enak gitu. Jadi dia mau bayar mahal. Iya. Gitu sih Mas Eki sharingnya. Jadi karena landing page itu privat ya, jadi Hmm, kita bisa langsung aja sharing semua yang kita betul, berikan, benefit-benefit betul. kita dibandingkan dengan marketplace Iya, yang benar-benar harga. Pokoknya iya, marketplace itu pokoknya murah aja. iya. Nah, emang mostly orang kalau belanja atau beli sesuatu di landing page Hmm. karena yang ditawarkan adalah emotional side-nya. Iya. Kalau Anda beli sama kami, maka kami jamin kesehatannya Hmm. segala macam gitu. Ini cepet loh. Cepat, cepat Cepet. sekali gitu. Dan ini masih banyak pilihannya yang bisa dicoba. Teman-teman bisa uji coba nanti tes ya. Kita sendiri. Gitu Mas Eki Iya. sharingnya. Ih, keren deh. Ya, Mau lihat-lihat. ingat ya gambarnya Iya. pakai web page webp. Nah, formatnya .webp bisa di-convert tadi. Kita udah buktiin sendiri 1 mega jadi 75 Jadi kilo. 75 Wah, kilobyte. kecil banget itu 90% compressionnya gitu. Tapi gambar tetap tidak berkurang ininya. Ada Oke yang lah. tanya nih. Ya, Terus buat ke nomor udah. WA-nya Nah, gimana? tadi Kak Rahmat kita pakai WA Wizard ya. Coba ditunjukin lagi coba. Nah, ini WA Wizardnya kita bisa ke sini masukin Oh, nomornya. kalau WA Wizard ini harus bikin akun lagi nggak? Enggak, ini gratis. Enggak. Oh, gratis. Silakan pakai. Jadi WA Wizard apa itu? wa.wizard.id. Oke, Ya. wa.wizard.id. Mm-mm. Ini buat otomatis juga ya? Kayak buat gitu atau gimana? Gimana? Jadi begitu kita masuk ke sini langsung ada teksnya gitu. Oh enggak, Oh, enggak. ini kan tadi saya yang isi. Oh iya. Gitu. Ini bisa diisi supaya apa? Supaya kita bisa uji coba Hmm. gitu. Bisa di bold, bisa di italic segala macem, terus bisa di save juga ke email, Iya. bisa dibikin custom link juga Hmm. gitu. Custom linknya misalkan nasi uduk gitu. Jadi Bisa. kurang lebih kita isi nomor kita, Kita isi nomor kita isi lalu kita pesannya isi apa, pesan make kita. sure ya kalau bisa dipisah antara website dari iklan Facebook atau Instagram, website dari TikTok isinya sama tapi tombolnya beda. Kenapa? Kita pengen measurement, kita pengen tahu, kita pengen ngukur mana sih yang paling banyak konversinya gitu ya. Karena apakah dari Google Ads, apakah dari Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads. Jadi WA Wizardnya dibikin sama aja Mas Eki, tinggal bedanya saya lihat iklannya di TikTok, saya lihat iklannya di Google, saya lihat iklannya di WhatsApp grup gitu. Jadi kita tahu, oh ternyata paling Oke. banyak WhatsApp grup. Berarti itu butuh 3 link paling enggak ya? Atau Disesuaikan gimana? dengan Oke. narasumbernya di mana Oke. gitu. Jadi tinggal klik yang ungu itu apa Itu tulisannya di sini? generate link. Ya, generate Generate link. link. Habis itu kita kopas Generate ke link, akhirnya di sini ada linknya, ada QR Ya. code-nya, ada HTML-nya gitu ya. HTML-nya bisa ditaruh di website, sama itu berhubung website kita udah ada tombol lalu ya nggak kita usah. copy, lalu dimasukin ke tombolnya, kurang lebih begitu. Betul gitu ya teman-teman. Iya. Oke. Untuk admin masih ada waktu, Mas Oo?
Masih. Oke. Oke, kira-kira ada lagi nggak nih Mas? Nah, itu untuk ini juga kita bisa nambahin Google Maps di sini. Oh Apa iya, jadi Google Maps tuh penting betul tuh, Google penting. Maps di sini. Heeh. Jadi kita tuh harus apa ya? Harus meyakinkan kepada calon pembeli, siapapun itu, bisnis apapun itu, bahwa kita ini bisa dipercaya. Nah, kita bisa dipercaya ini tentunya bisa kita tunjukkan bahwa lokasi kita bisa dijangkau. Hmm. Nih kebun kacang siapa ya? Kebun kacang Zainal. Ya boleh. Kebun Pinjam dulu kacang ya Pak Zainal pinjam ya. ya Mas Zainal gitu segala macam. Ini lokasinya oh di sini. Terus kita share sorry, sorry. Kita share di sini, kita copy linknya, kita pindahin Lalu iya. sini. Jadi benar-benar tinggal main kopas-kopas aja, kita Kopas taruh, kopas kita aja. taruh Ini bisa kopas, nih. taruh kopas, taruh kopas. Bisnis location bisa. Coba. Coba. Atau dari sini. Nah, masuk. Oh, berarti Iya, alamat tadi ya. iya, iya. Kita update, maka ketika kita update coba Mas Eki. Oke, Coba aku Mas. lihat dari tampilanku ya. Nah, Nah, ini untuk ini ada YouTube-nya YouTube-nya. ya. Ini Di sini si ada zoom-nya, mapnya. kontrol scroll zoom untuk di Hmm, di tempatnya dia masih utuh. iya, langsung bisa Nah, dilihat wah di sini. Tamrin Tamrin. geser. Hmm, Ini mantap sih. gitu. Nanti tinggal kita geser, sesuaikan Google Maps-nya. Kita juga bisa nambahin star rating, namanya juga orang juga Oh iya, seneng. rating star. Betul, kita Kasih juga bintangnya ya gitu betul, kan. kita juga bisa nambahin counter nih Mas Eki kalau Oh, misalkan nih, si counter ini misalkan barangnya tinggal sisa sisa 8 atau enggak 8 hari lagi sebelum diskonnya habis gitu misalkan. oke. Gitu ya. 8 hari lagi diskon habis gitu. Nah, gitu. Seperti itu kita bisa tinggal rubah warnanya mungkin merah gitu kan. Oh, Hmm. 8 hari Ya lagi. udah mau habis kan jadi Udah merah. mau enggak berubah. Oh, sini. 8 hari lagi Nah, diskon habis. Nah, gitu. Jadi orang buru-buru nih kalau mau beli yang diskonan misalkan. hmm. Tuh. Tapi ini counter ini manual ya? Manual sayangnya masih Masih manual. manual, tapi nggak apa kalau duit banyak masuk manual pun Hmm. dihajar istilahnya dijalankan. Di sini juga ada progress bar gitu ya, Iya. progress bar misalkan berapa banyak yang atau enggak stok barang, misalkan kita ngomongin stok barang di sini bisa juga berapa persen mau udah atau enggak jumlah tiket konser. Wah, Hmm. jumlah tiket konser udah 93% gitu, atau mungkin yang lain bisa juga. Jadi Elementor ini banyak ya fungsinya ya? Banyak, ini pun baru versi gratisannya, jadi Iya. nggak kebayang nih kalau yang versi pro-nya bisa lebih banyak lagi di sini. Tuh, ada banyak banget. Soalnya yang aku kira tuh cuma buat animasi-animasi aja. Heeh. Hmm, Ternyata banyak nih. Coba betul. ini aku klik pesan sekarang ya, coba ya. Ya. Pesan sekarang, Nah, dia oh masuk ke langsung sini, tapi ini ke WA-nya WA. tadi ini ya, WA palsu ya. Iya, iya. Nah, di sini nah itu Iya, ya, invalid phone number. invalid. Nah, terus di Jadi sini ini WA juga ada WA-an. Q&A, biasanya orang mau nanya-nanya ada Q&A. Hmm. Q&A seperti begitu. Ini gampang banget tuh kalau dilihat loh. Gampang, Iya. tinggal rubah warnanya, sesuaiin aja. Gitu. Q&A, apakah nasi uduk bisa dikirim? Iya. Apakah nasinya Apakah diuduk? ini, apakah itu? Diaduk. Gitu. Terus dan segala macam. Jadi Juga mungkin, lengkap gitu ya. iya. Dan ini cukup benar-benar kita nggak perlu banyak ini apa? Nggak perlu banyak fitur sebenarnya. Iya. Sebenarnya gimana cara kita bercerita sih. Dan nasi uduk ini nasi uduk keluarga yang sudah dari tahun 99 misalkan itu kan lebih emosional terbangun ya. Iya. Gitu. Dan Mungkin ini gitu. nggak nyampe setengah jam udah jadi loh. Iya Ini betul. hitungannya udah jadi loh teman-teman. Iya ini buat
sekilas aja gitu. Iya. Dan saya sih paling seneng itu bikin yang sedikit eye catching gitu ya, tapi Iya. norak emang, tapi eye catching gitu. Dengan saya kasih warna kuning begini kan orang Hmm. langsung ngelihat, oh halo selamat datang ya gitu. Gitu. Tapi Sama itu warna emang jadi kunci nggak sih? betul, warna Heeh. jadi kunci, tinggal komposisi warna aja ya, nggak Mm-mm. yang semua warna dimasukin gitu, tetap harus ada komposisinya. Hmm. Tapi Kalau misalnya kita ingin penonton fokus ke sini, kita kasih warna yang eye betul catching kan. betul Biasanya kan begitu. ya Ini ada toggle. ya. Nah, Q&A. Mm-mm. Teman-teman Gitu ada yang mau ditanya nggak nih? ya, Ini silakan. soalnya banyak banget. Ayo, 5 menit lagi kata adminnya. Teman-teman ayo manfaatkan. Mumpung Ya mumpung loh. nah di sini juga ada Ya, apalagi icon, icon. kita juga bisa punya icon library. Tentunya kan kalau kita pakai Oh, ada icon library-nya ada juga. dong, apa jadi kalau kita pakai tombol WhatsApp gini kan lebih Iya. kelihatan ya di sini nih tombol WhatsApp-nya. Lalu kita bisa size-nya bisa dibikin gede di sini. Dapat icon, dapat ini, dapat Iya. itu, waduh. Ini pesan sekarang orang kan biasanya latah tuh kalau dia ngeliat, oh bisa chat WA ya. Iya, bisa chat WA tanya-tanya ah. Hmm. Tuh. Apa nih? Hmm. Oke, sekian. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, Ya. mungkin sekian teman-teman. Oke, sekian. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk yang sudah hadir. Mudah-mudahan dari coaching klinik ini teman-teman bisa langsung mempraktekannya ya. Dan untuk teman-teman yang ketinggalan, yang baru join di tengah-tengah, tenang aja. Nanti coaching klinik ini akan diupload di YouTube ya. Oke, Pak Rahmat ada sepatah dua kata. Ya bagi teman-teman mau menggunakan website apapun silakan aja gitu, tapi ini WordPress dengan Elementor ini bisa memberikan fitur yang lain yang lebih personal, jadi kita bisa desain sesuai dengan keinginan kita gitu ya teman-teman. Tapi yang paling penting adalah mulai aja dulu. Iya, mulai dulu. aja dulu itu penting banget sih, itu tagline yang bagus Ya mulai dulu, otak-atik dulu sedikit. kalau mentok baru nanya. Ya kalau mentok boleh nanya-nanya gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk join sama kita. Saya Rizky Julianto selaku host undur diri, dan juga Pak Rahmat. Ya, Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.